Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo, ini elemen api ya, fire sign. Halo Aries, Leo dan Sagittarius ya. Ini edisi ini videonya saya satukan ya, tapi tetap saya membaca per zodiak. Oke, tidak per elemen. Walaupun mereka mirip ya dari elemen api. Aries, Leo, Sagittarius, kita akan membacakan kartu untuk September minggu kedua. Ini ceritanya mau menghemat durasi ini ya. Aries, Leo, Sagittarius September minggu kedua. Ayo kita lihat. Ini saya sudah menshuffle kartu, menarik 3 energi untuk Aries, untuk Leo dan untuk Sagi ya. Jadi Aries, Leo, Sagittarius kalian dari elemen api biasanya energinya mirip. Kita lihat bottom of the deck. Oke. Ini anak dan bintang ya. Ada suatu awal baru. Ini ada gambaran kalian di sini mencari cara bagaimana menyibak awan gelap ini. Lalu di sini ada gambar, ini gambarannya baik ya. Perubahan, no bukan perubahan. Ini ada kesempatan atau peluang ya pada suatu awal yang baru. Ayo kita lihat teman-teman ya. Ini tentang harapan ya. Tentang harapan, tentang spiritual juga. Ini bercerita spiritual dengan baik. Intinya ada perubahan baik deh gitu. Aries. Wow, ini lihat kartu Aries. Aries energinya bagus sekali ya, ada peluang dan kesempatan. Lihatlah ya, matahari dan flowers. Ini suatu hal yang biasanya sukses. Kalau dalam karir ini suatu hal yang sukses. Kalau dalam hubungan ini juga hal-hal yang baik ya. Pencapaian, intinya ada pencapaian. Aries, energimu baik sekali ya, ada peluang dan kesempatan katanya untuk suatu hal yang di sini terang benderang dan sukses. Wow, ini bagus ya elemen Aries ini ya, karena secara umum ya kalau melihat tema si elemen api ini katanya ada suatu hal yang di sini ya. Kalian di sini ada suatu hal yang katanya ada peluang awal ya, anak, kartu anak yang penuh harapan. Ayo kita lihat elemennya si Leo. No, energinya si Leo. Oke, wah ini energinya baik semua ya. Leo, tadi ini ada peluang dan kesempatan. Ini ada gambaran titik temu. Titik temu mungkin yang selama ini ada masalah, mungkin ada penyelesaian ya. Rumah, mungkin yang berencana berumah tangga juga ada gambaran. Wow, ini akan ada titik temu. Ini energinya positif ya, positif karena bercerita tentang suatu kesempatan atau suatu peluang. Ini ada peluang, ini ada titik temu tentang rasa nyaman, rasa damai ya, tentang kestabilan, kuat, kokoh. Ini juga Leo, kesehatan ya. Leo ini diminta memperhatikan kesehatan juga di sini. Sagi, bagaimana kamu? Wow, Sagi kenapa ini? Oh, Sagi ya. Jadi Sagi ini gambarnya ngeri loh. Ada ini ya. Tapi sebenarnya di sini ada kunci. Lihat ada crossroad. Sagittarius, mungkin ya di sini kamu sedang dalam kondisi mencari solusi. Ya, nanti di sini kamu harus memutuskan sesuatu. Ya, digambarkan di sini dengan memutuskan sesuatu atau membuat keputusan atau membuat pilihan, kamu akan menemukan kunci. Mungkin ya memang ada perasaan-perasaan yang di sini agak-agak apa ya ini? Sepi sendiri ya, tapi di sini kamu ketemu kuncinya ya. Jadi ceritanya ada peluang untuk suatu awal yang mungkin lebih baik untuk para elemen api ya. Ini energinya senada saya lihat karena mereka satu elemen. Waktu saya menarik elemen air juga mereka katanya perubahan ya, transisi ya, semuanya sama. Oke. Kita mulai dari mana? Dari Aries. Aries minggu pertama. Aries. Nanti teman-teman kalau ada yang rajin ya, timestampnya tolong ditulis ya, biar teman-teman yang lain tidak terlalu panjang menontonnya. Aries, kita lihat minggu kedua ya teman-teman. Minggu kedua September, nanti ada di judul. Aries di minggu kedua September bagaimana?
Ini gambarannya udah baik sekali ya untuk ketiga zodiak dari elemen api ini. Aries. Gimana sih situasi si Aries? Ada Page of Pentacle, tantangan, ada Ten of Swords reverse, 1, 2 kartu lagi. Oke, nasihatnya kita ambil yang ini karena dia terbuka tadi di tangan saya. Saran ya. Oke, ini outcome-nya. Aries, jika beberapa waktu ini kamu punya masalah ini sepertinya ya. Mungkin di minggu kamu sepertinya baru melewati hal-hal yang mungkin energinya sedikit gelap atau suram. Saya melihat ada the tower di sini. Apapun masalahmu ya, apakah itu dalam karir, apakah itu dalam keuangan, ada peluang dan kesempatan katanya untuk menyelesaikan di sini, untuk memperbaiki. Oke, ayo kita bacakan tarotmu. Aries, melihat situasi kamu ya, melihat ini tadi kartunya, ada peluang dan kesempatan untuk bersinar, untuk suatu kesuksesan, untuk suatu pencapaian atau pemulihan atau penyelesaian ya. Seperti saya katakan, mungkin beberapa waktu ini ada hal-hal yang terhambat atau tertunda atau bermasalah. Aries, ini kondisi kamu ya. Ada gambaran di sini di minggu kedua, ini situasimu, kamu ini tentang suatu hal yang baru ya. Seperti ini Page of Pentacle, ini dia mempelajari suatu hal yang baru, yang di sini dia berusaha untuk mendalami hal itu. Jadi ini tentang perjuangan kamu di minggu kedua yang katanya di sini ada peluang dan kesempatan. Jadi buka diri, oke, buka dirimu ya. Apapun itu situasinya, kamu coba perhatikan, coba pelajari ya. Coba yang mungkin di sini ada energi ya dari kamu mungkin untuk bangkit menyelesaikan apapun masalah kamu yang mungkin beberapa waktu ini tertunda atau terhambat ya. Apakah itu dalam karir atau di dalam percintaan ya. Jadi ada energi yang seperti ini. Kita membaca energi, ingat, sesuaikan dengan kondisi kamu. Nah, jadi di sini di minggu kedua kamu lebih punya energi untuk menyelesaikan hal-hal yang mungkin saya melihat di sini ada Ten of Swords reverse ya. Saya merasa mungkin beberapa waktu ini kamu punya masalah. Oke, dari bottom of the deck tadi juga ya saya melihat ada the tower. Jadi Aries, kondisimu ya ini ya, seperti kamu sedang mempelajari suatu hal untuk menyelesaikan ya apapun masalah kamu di sini. Yang di sini nanti dengan kamu yang bangkit di sini ada peluang dan kesempatan. Aries, itu situasimu, oke? Situasi kamu. Tantangannya apa? Wah, saya melihat Ten of Swords ya. Ten of Swords-nya reverse di sini. Ini gambaran sebenarnya Ten of Swords yang reverse ini, kamu memulai sesuatu yang baru ya. Ini titik dimana kita memang benar-benar terpuruk dan kita bangkit. Energinya tadi ada di sini ya. Kamu tentang mendalami suatu hal yang baru. Oke, mungkin itu kamu bangun untuk menyelesaikan masalah kamu karena kartu ini berbicara tentang itu. Tapi kenapa dia reverse? Ini tantanganmu. Ini kendala kamu di minggu kedua. Oke. Ini kalau dia reverse ya, di dalam kamu bangkit, ingin membuat awal yang baru. Tapi di sini kamu masih saja menemukan kecemasan dari perasaan masa lalu, dari masalah-masalah yang lalu, dari apapun yang menghambat kamu di masa lalu. Ada kecemasan di sini, ya. Padahal kalau dia berdiri ya ini energinya memang sama, bangkit untuk menyelesaikan, ya, bangkit lagi. Jadi pernah ada masalah lalu bangkit lagi gitu ya. Ini dia reverse, ya. Jadi ini indikasinya ketika kamu bangkit di sini ada kecemasan yang mengusik kamu, nanti yang membuat kamu bisa energinya terganggu ini ya. Jadi hati-hati, perhatikan itu, berusahalah untuk tidak cemas ya, karena sebenarnya ini kartu ini dua ini bercerita
Ini posisi kamu yang menunjukkan rasa lega yang besar setelah mengalami tekanan atau stres. Ya, jadi ini jadi kendala nanti. Tadi saya menarik kartu ini untuk kendala. Kartu kedua, kendalanya adalah kamu gugup atau kamu gelisah tentang ya tadi ya, tentang stres yang kamu lewati di masa lalu, ya, sebelumnya. Aries, perhatikan itu ya, tenangkan hati kamu, jangan banyak risau-risaunya karena gambarannya ada peluang dan kesempatan atas apapun masalah kamu, ya. High Priestess di sini ini saya ambil tadi untuk saran ya, saran kamu di minggu kedua September ini, Aries. High Priestess meminta kamu ya, di sini kita meminta nasihat tadi, saran untuk Aries di minggu kedua dengan kondisinya yang seperti ini. Di sini ini tentang rohani ya, tentang penerimaan. Ayo di sini coba menerima ya. Ini tentang batin. Oke. Jadi hubungkan diri kamu dengan batin kamu ya, karena di sini High Priestess meminta kita untuk mempercayai kebijaksanaan batin ya. Dengarkan suara hatimu, yakinkan kamu bisa. Ya, yakinkan kamu bisa, karena di sini ada peluang, katanya ada peluang. Jadi kamu jangan risau. Mungkin kalau kamu belum melihat pembacaan ini ya, mungkin kamu risau ya, ada kegelisahan ya, apakah ini sukses, apakah ini berhasil. Oke? Kamu melihat video ini, saya bisa melihat ada peluang dan kesempatan untuk bersinar. Jadi Aries, tekan rasa gelisah kamu. Ya, yang di sini diperlukan adalah menghubungkan diri kamu dengan batin kamu. Jadi luangkan waktu, mungkin meditasi, itu caranya hening ya, itu caranya mendengarkan suara batin ya. Mungkin meditasi, kalau yang muslim boleh lakukan zikir, zikir nol diri ya, apapun itu yang bikin kamu tenang. Oke? Aries ya, sehingga di sini kamu bisa menyelaraskan diri kamu dengan apa ya, irama yang terjadi di minggu kedua ini. Ya, karena di sini ada peluang katanya. Aries, secara keseluruhan ya, melihat kondisi kamu, lihat ya. Ada Ace of Cup, ini menggambarkan ada perasaan yang kurang ya, ada perasaan yang hampa. Jadi hubungkan diri kamu dengan batin kamu ya. Makanya di sini ada High Priestess di samping dua kartu ini. Karena ada kegelisahan. Jangan gelisah Aries ya, jangan takut. Ayo melangkah. Ya, semua akan baik-baik saja. Selagi kamu berniat baik ya, nggak usah takut. Ada peluang dan kesempatan baik untuk Aries. Oke, ini mungkin dalam masalah hubungan ya. Suatu hal yang mungkin kalian bertengkar atau apa, akan ada pemulihan. Dan di sini ada matahari. Ya, ini juga gambaran kesuksesan. Mudah-mudahan hal-hal yang terkait dengan karir atau keuanganmu juga ikut membaik. Oke Aries, kita tutup bacaannya. Kita berpindah pada Leo. Oke. Halo Leo, ayo kita mulai bacaan kartu kamu. Energinya juga baik ya. Ada rumah, ini tentang stabilitas, rasa nyaman. Ada garden, tentang titik temu, pertemuan, tentang sosial juga ya. Di situ ada pohon, tentang koneksi yang dalam ya. Jadi mungkin ada ikatan-ikatan yang di sini semakin dalam untuk para orang berpasangan atau orang berumah tangga. Oke, ada garden. Ini energinya baik ya, energinya baik. Oke, kalau Sagi ini dia bergeser menuju baik. Kalau ini ada peluang untuk baik. Yuk kita lihat. Leo, September minggu kedua. Kita shuffle ya, kartunya baru dipakai sama Aries tadi. September minggu kedua. Untuk Leo. Jadi ini berarti elemen api, wah. Energinya baik semua ya, senada karena mereka mirip. Oke. Biasanya juga sebagian orang membacakan per elemen ya, karena mirip. Ceritanya mirip-mirip. Leo, September minggu kedua. Kita ambil beberapa kartu Leo untuk melihat pergerakanmu di September minggu kedua. Four of Wands. Ini tadi reverse atau enggak ya? Oke, nanti saya bacakan dua-dua ya, reverse dan berdirinya. Oops. Situasi kendala. Nah, kita lihat apa kendalamu.
Advice, nasihat. Wow, ada The Lovers. Outcome-nya, ayo kita lihat outcome secara keseluruhan. Wah, 2 jatuhnya 2. Kita ambil 1 ya, yang terbuka paling atas. Leo, ini kartunya banyak cinta-cintaannya. Two of Cup, The Lovers, dan ini ada Four of Wands. Tadi ini reverse atau enggak nanti saya bacain dua-duanya. Oke. Tuh, bottom of the deck si Leo ya, bagus ya. Energi, peluang, kesempatan, suatu awal yang baru. Oke. Ayo kita lihat Leo. Leo Four of Wands ya. Four of Wands ini tentang pencapaian, tentang perayaan. Oke. Tentang apa lagi? Tentang pernikahan, pertunangan, ya. Suatu hal yang di sini ada rasa nyaman, rasa damai, bahagia, happy, titik temu seperti saya katakan, ya. Tapi Leo tadi ingat ya, ini dari kartu pohon juga meminta para Leo coba memperhatikan kesehatan ya. Dari makan atau apa, ayo perhatikan olahraga. Oke Leo, ya situasinya happy saya lihat. Minggu kedua ya. September minggu kedua ini situasinya happy. Ada banyak hal yang di sini saya katakan tadi titik temu ya, mungkin suatu hal yang sukses, suatu hal yang berhasil ya, pencapaian-pencapaian target. Atau di sini juga perayaan pernikahan dan pertunangan. Intinya suatu hal yang saya katakan happy, oke? Happy ya, tapi ingat di sini ada kendalanya. Saya melihat kendalanya di situ ada Seven of Cups. Ini Seven of Cups-nya reverse ya. Reverse. Kenapa reverse di sini? Di sini ada gambaran apa saya bilang di sini? Penyangkalan kesenangan ya. Ada gambaran energi yang seperti itu di kartu ini. Penyangkalan kesenangan ya. Di dalam kartu Four of Wands Leo, ini ada energi yang meminta kamu bersyukur ya atas pencapaian sehingga di sini kamu benar-benar bisa merasakan nikmatnya apapun di sini yang kamu capai. Apakah itu dalam karir, apakah itu dalam hubungan percintaan atau interaksi sosial, apapun itu ya. Jadi bersyukur. Leo di sini harus banyak bersyukur karena digambarkan kondisinya baik ya. Jadi di sini tantangannya adalah katanya di sini Seven of Cup reverse ya. Seven of Cup reverse ini salah satu indikasinya adalah penyangkalan kesenangan. Jadi harus bersyukur, jangan sampai terjadi hal-hal yang di sini apa ya, kita lupa bersyukur sehingga kita tidak dapat merasakan kenikmatan yang sedang kita raih ya. Itu tentang perasaan yang selalu kurang. Jadi Leo, Seven of Cup juga bercerita di sini kamu harus melihat keseimbangan antara imajinasi dan realitas. Oke? Jadi jangan berhayal doang, kamu juga harus benar-benar merealisasikannya ya. Ada energi yang seperti itu. Ini adalah tantangan ya. Tantanganmu di sini. Oke? Jangan sampai kamu tidak merasa cukup ya. Sementara di sini kamu sudah ada pencapaian, jangan sampai tidak merasa cukup ya Leo. Ini tadi saya ragu ya, jatuhnya reverse atau apa, yuk kita bacakan, kamu sesuaikan dengan kondisi kamu nanti ya Leo. Jika ini reverse ya, jika ini reverse mungkin ada penundaan ya. penundaan atas pencapaian ya. Jadi di sini kartu ini juga meminta jangan hanya berhayal, kamu juga harus merealisasikan. Jadi mengukur keseimbangan antara imajinasi dan kenyataan ya. Jangan hanya rencana tapi tidak bergerak. Oke? Tapi pada dasarnya ya saya gambarkan ini bagus karena energinya baik. Itu tantanganmu Leo. Tantanganmu nanti di sini kamu hanya banyak ide tapi kamu kurang bergerak ya. Lalu di sini jangan sampai selalu ada merasa kurang atau di sini penyangkalan kenikmatan atau kesenangan. Makanya kartu ini tadi meminta Leo harus bersyukur ya atas pencapaian. Advice atau nasihat untuk Leo di sini ada The Lovers
Ini kartu Leo ini penuh ini loh, penuh kartu cinta-cintaan, ini kartu pernikahan, ini kartu The Lovers, ini Two of Cups ya. Ada gambaran sebagian Leo ini ingin berumah tangga. Oke. Leo, saran untuk kamu di minggu kedua September. Leo, rayakanlah ya kasih yang kamu miliki dalam segala bentuknya. Oke, ini ada perayaan tadi ya. Silahkan menikmati itu. Namun Leo, di sini juga kamu harus bertanya pada diri kamu sendiri ya. Apakah benar ya tentang akal dan hatimu bersatu? Maksudnya yang dipikirkan hatimu di sini apakah cocok juga dengan yang dipikirkan akalmu? Apakah cocok juga dengan perasaanmu? Karena di sini kamu juga diminta untuk melihat perasaanmu juga. Oke? Leo, perhatikan itu. Jadi rayakan segala hal penuh cinta sampai dengan diri kamu sendiri juga ya. Perhatikan dirimu sendiri juga. Oke? Leo, ya secara keseluruhan saya melihat minggu kamu ya Two of Cup. Memang ini kartunya positif sekali. Oke, jadi Leo jangan lupa bersyukur. Two of Cup ini juga tentang cinta ya, tentang kasih. Baik itu dengan pasangan atau dengan sesama ya, mungkin dengan teman, dengan kerabat, dengan keluarga, dengan anak. Oke, jadi Leo ya silakan merayakan cinta ini. Namun di sini jangan lupa memperhatikan diri kamu sendiri juga. Satu lagi, bersyukur ya, banyak bersyukur di minggu kedua jika ada pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan. Dan satu lagi ya, ini kartu tantangan kamu, sesuaikan rencana kamu dan kemampuan ya. Jadi jangan banyak-banyak berimajinasi tanpa melihat kenyataan gitu ya, tanpa merealisasikannya. Oke Leo, semangat ya. Kita tutup. Jadi energinya ini mirip sama, energinya bagus karena mereka senada, mereka elemen satu elemen ya, elemen api. Oke Leo, kita akan baca yang Sagittarius. Halo Sagi, ayo kita baca kartu kamu ya. Dari kedua elemen api ya, dari ketiga elemen api ini Sagi yang beda. Ini dua mirip ya. Bedanya juga nggak jauh beda ya, karena di sini gambaran pergeseran atau transisi kepada arah yang baik ya. Di sini ada peluang, kesempatan untuk bersinar. Di sini ada titik temu, rasa damai, rasa nyaman, oke, menjadi kokoh. Di sini ada kunci ya. Ini sepertinya apa ini? Kamu akan bertarung, fighting ya, membuat keputusan, membuat pilihan untuk menemukan kunci. Walaupun nanti di sini efek-efeknya ya ada rasa sedih, ada rasa duka, dan ini juga gambaran akhirnya kamu berdiri sendiri ya. Sagi, kita ambil kartu kamu ya, tarot kamu untuk melihat sedikit detail. Wah teman-teman, udah ini ya di masjid, rumah saya dekat masjid, udah ngaji ya, sebentar lagi maghrib, tapi kita sempat menyelesaikan ini. Sagittarius, nanti maghrib saya stop ya, nanti malam lagi saya baca kartu. Sagittarius, September minggu kedua. Jadi elemen para water sign ini saya melihat transisi. Oke, bagus ya, jadi semangat. Sebentar ya teman-teman, kita shuffle baru dipakai kartunya. Sagittarius, kondisimu di September minggu kedua. Kondisi, ada dua. Beban pikiran ya, kita ambil satu aja karena saya butuh satu. Intip ya, beban pikiran ini memilih ya, memilih seperti saya katakan untuk membuat keputusan. Ayo kita bolehlah pakai dua, bolehlah. Lalu tantangan dan kendala ya, karena dia senada. Ini menegaskan ya, saling berkaitan. Karena udah jatuh dua ya. Ini tantangan. Wow, ini yang mana ini saya mau ambil? Saran ya, saran. Kita ambil satu. Oke, the word reverse. Ada Seven of Cup, ini sebenarnya berusaha bertahan ya, mempertahankan. Boleh saya selip karena dia senada, jatuhnya dua. Karena dia berkaitan ya, tadi mau ambil satu, is okay, kita ambil dua. Lalu ayo kita melihat keseluruhan. Bagaimana ini?
Tadi ya udah kacau, udah jatuh dua dia. Saya mau pakai satu kartu, dia jatuhnya dua. Oke. Sagi September minggu kedua. Lihat jatuhnya dua lagi. Tuh ya. Oke. Jadi gambarannya memang dia sedikit apa ya, dari ketiganya ya, memang Sagi elemennya agak sedikit berat, tetapi juga bergeser menuju pada arah yang baik, pada perubahan yang baik. Oke. Sagittarius ya. Geser ya, karena tinggal sendiri Sagittarius. Ini kondisinya ya. Ini di apa namanya, di September minggu kedua saya melihat Sagittarius ya. Memang saya bilang di sini kamu akan fighting ya. Ini kalau bercabang dua ini sulit, biasanya akan membuat keputusan, akan membuat pilihan dalam kondisi yang sulit ya. Tapi dengan membuat keputusan kamu akan menemukan kunci katanya. Itu dia gambarannya ya. Di sini ada beberapa pilihan yang harus kamu pertimbangkan untuk membuat sebuah keputusan ya. Yang ini bikin pusing juga. Ya, bikin pusing. Artinya di sini kamu memilih ya, mana yang prioritas, yang diutamakan, dipilih. Oke. Sagi ini energinya baik ya, energinya baik. Memang kartu-kartunya serem, saya lihat ada 9 pedang, beban pikiran sampai sulit tidur, insomnia ya. Tetapi di sini kamu akan membuat pilihan dan mulai meluncurkan, mulai bergerak ya. Membuat pilihan dan akhirnya bergerak. Oke. Tantangan dan kendala kamu, ini dia ya. Tantangan dan kendala kamu, saya melihat ada Six of Swords. Six of Swords di sini ya, 6 pedang ya, 6 pedang di sini. Ini menggambarkan proses kamu meninggalkan ini ya. Yang di dalam proses ini mungkin ya ada beban pikiran, mungkin ada kegelisahan, mungkin ada keresahan, ketakutan, gagal atau seperti apa. Oke, ini saya membaca energi ya, sesuaikan dengan kondisimu. Saya tidak membacakan kasus, saya melihat energi ya. Jadi itu dia tantangannya ini di dalam proses ini ya. Kamu harus benar-benar terbebas dari kegelisahan atau beban pikiran, karena di sini ada gambaran kamu yang galau, melo, sendiri, sepi gitu ya. Ini gambaran kamu membuat keputusan. Jangan takut ya, di sini ada kuncinya, ada solusinya ya. Ini juga energinya mirip sebenarnya, mirip suatu hal yang di sini bergeser ke arah yang lebih baik. Jadi jangan diusik kegelisahan dalam proses. Mungkin begini ya, kamu memutuskan untuk, kalau dalam hubungan ya, kamu memutuskan untuk sudah, saya akan putus dengan pacar saya yang itu karena dia begini-gini ya, banyak negatifnya, saya jadi ikutan negatif ya. Ini kendalanya. Setelah memutuskan di dalam proses ya, kamu jangan ada galau-galau. Ini yang kata saya nggak bulat. Nggak bulat ya, hatinya pecah. Jadi kamu nanti separuh di sini, separuh di sana ya. Jadi gagal, apapun yang kamu putuskan dan kamu rencanakan nanti jadinya gagal ya. Sesuaikan dengan kondisimu. Ini gambaran energi. Jadi setelah membuat keputusan apapun itu di minggu kedua, ayo lakukan proses itu dengan bulat hati, siap meninggalkan yang di sini memang ingin kamu tinggalkan. Maksudnya kamu telah memilih yang ini, ayo fokus pada satu hal itu ya. Jangan takut, jangan diusik perasaan-perasaan gelisah. Nasihatnya apa? Nasihatnya di sini ya, berusahalah selaras ya, selaras dengan keadaan. Coba mempertahankan apa yang menjadi prioritas ya. Kalau ini memang penting gitu ya, kalau ini memang penting harus dibuat ya, ayo bulatkan hati ya, bulatkan hati untuk bergerak. Oke, karena di sini ada gambaran kegelisahan yang mengusik itu ya, dari The Tower energinya. Dari ini juga hati yang tidak bulat, bercabang dua ya. Jadi di sini nasihatnya, ayo berusaha selaras dengan kondisi, dengan keadaan ini ya. Apapun keputusan yang kamu buat, kamu coba berusaha selaras, membulatkan hati, merealisasikan ya, agar semua rencana kamu di sini menjadi ya, tercapai. Oke ya. Kalau enggak ini ada gambaran the word reverse, nanti enggak jadi yang kamu harapkan tadi. Ini adalah penyelesaian, nanti enggak jadi kalau kamu di sini tidak bulat. Itu aja masalahnya ya. Bulatkan hatimu atas apapun itu di minggu kedua, apapun yang kamu pilih di minggu kedua ya.
Karena di sini lihat, ini jatuh dua-dua, ini mengindikasikan ini loh. Kartu yang ini bercabang dua. Ya, jadi kemungkinannya bisa yes, bisa no, bisa berhasil, bisa enggak. Ya, separuh-separuh karena enggak bulat. Jadi bulatkan hati. Kalau enggak ya itu tadi, mungkin nanti bisa galau karena di sini ada diusik oleh energi-energi yang saya lihat. Nine of Swords ya, beban pikiran, gelisah, gugup. Bener nggak ya, sukses nggak ya jalan yang saya pilih ya, ada yang seperti itu ya. Sagittarius, bulatkan hati kamu setelah membuat keputusan. Karena apa? Kalau kamu nggak bulat, nanti hasilnya ya nggak baik, nggak berhasil ya, atau trauma di sini ya. Berhasil pergi, berhasil putus, tapi yang dibawa adalah trauma karena dia nggak benar-benar putus, dia masih ingat, nggak bisa move on ya, gitu gambarannya ya. Itu contoh. Ada peluang berhasil, namun ada juga peluang di sini kalau nggak berhasil kamu hanya membawa trauma. Jadi bulatkan hati atas apapun keputusan, karena di sini setiap keputusan yang kamu ambil di situ adalah solusi. Oke, Sagittarius tetap semangat, energinya baik loh, baik semuanya ya. Energi yang senada, saya bilang ini pergeseran. Ini peluang ya, peluang dan kesempatan. Yang ini bergeser menuju arah yang lebih baik ya. Dia akan membuat keputusan, dan yang ini ada gambaran yang ada titik temu ya, titik temu garden, tambah kokoh ya. Baiklah teman-teman, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi teman-temanku para elemen api ya, fire sign, yang merasa nggak cocok ambil yang baik. Oke, saya Nuzul Rais. Saya yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dah.